warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kusuma Wardani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Teman-teman, pernahkah kita membayangkan seperti apa sih wajah negara Indonesia di masa depan nanti? Generasi emas bukan hanya tentang prestasi yang tinggi ataupun teknologi yang canggih, tetapi juga tentang manusia yang kuat akan jiwanya, yang sehat mentalnya, serta tangguh untuk menghadapi tantangan yang mungkin sedang dialami pada saat ini ataupun tantangan yang ada di masa depan nanti. Teman-teman, saat ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan video saya yang berjudul Strong Mind, Bright Future, Mental Sehat, Fondasi Generasi Emas. Yuk, simak sampai akhir ya pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Evi Lutfitasari SPD MPD selaku dosen mengaku mata kuliah retorika. Yang saya hormati para dosen, guru dan tenaga pendidik, dan yang saya banggakan para rekan, sahabat serta generasi muda Indonesia yang luar biasa. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda semua bukan hanya sebagai seorang pembicara, tapi juga sebagai bagian dari generasi yang sedang berjuang. Generasi yang tidak hanya dibebani oleh ujian akademik, tetapi juga oleh tekanan sosial seperti ekspektasi keluarga dan tuntutan zaman. Hari ini, izinkan saya berbicara bukan dari podium, melainkan dari hati. Karena apa yang akan saya sampaikan bukan hanya sekedar materi, tapi merupakan cerminan realitas yang mungkin pernah, sedang, atau akan kita alami bersama. Saudara sekalian, pernahkah kita bertanya, mengapa di era yang serba canggih ini justru semakin banyak anak muda yang merasa hampa? Kemudian, mengapa di tengah gemerlap media sosial kita justru semakin merasa sendiri? Izinkan saya membawakan kita semua pada suatu refleksi tentang luka yang tak terlihat, tentang jeritan yang tak terdengar, serta tentang bagaimana kesehatan mental bukan lagi pilihan, melainkan menjadi suatu landasan yang wajib untuk menjadi generasi emas tahun 2025. Hadirin sekalian, dari data dan fakta yang terjadi di Indonesia, di sebuah sekolah favorit Jakarta, terdapat seorang siswi bernama Rara. Dia nilainya selalu sempurna, selalu aktif organisasi, dan populer di media sosial. Namun, suatu pagi orang tuanya menemukan dia sudah tidak bernyawa di kamarnya. Di mejanya tertinggal sebuah catatan kecil dengan tulisan, "Aku lelah berpura-pura kuat." Saudara-saudara sekalian, hal tersebut bukan hanya sekedar cerita. Ini adalah suatu potret buram generasi di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa setiap 6 jam, satu remaja Indonesia mencoba mengakhiri hidupnya. Kemudian berdasarkan survei Kemendikbud tahun 2023, 65% mahasiswa mengaku pernah mengalami burnout berat atau stres, dan 3 dari 5 remaja di Indonesia merasa tidak percaya diri karena toxic comparison di media sosial. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di mana likes Instagram dianggap lebih penting daripada kesehatan jiwa. Kemudian nilai rapot dianggap lebih berharga daripada ketenangan pikiran. Serta suatu kesuksesan diukur dari seberapa pandai kita menyembunyikan kelemahan. Teman-teman sekalian, saat ini generasi Indonesia dihadapkan pada sistem yang mengagungkan kesempurnaan tapi mengabaikan proses, memuji ketangguhan tapi menstigma suatu keraguan. Dan sistem ini mendorong prestasi tapi melupakan keseimbangan. Begitulah sistem
yang memperlakukan mental generasi muda saat ini di Indonesia, yang terus membebani sampai akhirnya runtuh, lalu menyalahkan ketika tak bisa bertahan. Teman-teman sekalian, kisah Rara tadi bukanlah satu-satunya. Di balik prestasi yang ditampilkan di panggung, ada tangis yang terpendam dalam diam. Di balik caption yang penuh motivasi, ada jiwa yang berteriak untuk meminta pertolongan. Ironisnya, kita hidup di era di mana kita diajarkan untuk menjadi orang yang kuat, tanpa pernah diberi ruang untuk merasa rapuh. Padahal, tidak ada manusia yang bisa terus berdiri tegak tanpa pernah beristirahat. Mari kita perhatikan sejenak bagaimana narasi-narasi di sekitar kita begitu menyempitkan makna dari sukses. Seperti halnya, kalau kamu gagal, itu karena kamu malas. Kalau kamu sedih, berarti kamu lemah. Dan kalau kamu butuh istirahat, berarti kamu adalah seseorang yang manja. Teman-teman, pembahasan isu yang terjadi ini bukan hanya suatu kesalahan, namun sudah menjadi hal yang sangat bahaya. Karena narasi seperti ini membuat banyak dari kita memilih untuk diam, memilih untuk menyembunyikan luka, dan pada akhirnya kita akan memilih untuk menyerah. Teman-teman, kesehatan mental bukanlah isu personal semata. Ini adalah isu struktural, isu sosial, dan bahkan di kancah nasional. Bagaimana mungkin kita bermimpi tentang Indonesia Emas tahun 2025 jika fondasi mental generasinya retak dari sekarang? Namun saudara-saudaraku, di balik tantangan ini ada harapan yang bersinar, seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang gelap. Mari kita bersama bisa untuk menciptakan perubahan. Pertama, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Ketika hati kita merasa lelah, maka kita harus mengakuinya. Dan ketika pikiran kita kewalahan, kita harus mengatakan, tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa hari ini aku tidak baik-baik saja. Yang kedua, kita harus menjadi teman yang sesungguhnya. Tidak hanya cukup bertanya apa kabar, tapi tanyakan dengan tulus. Bagaimana perasaanmu hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Dan bersiaplah untuk benar-benar mendengar jawabannya. Ingat teman-teman, mendengarkan tanpa memberikan tanggapan lebih baik daripada mendengarkan lalu hanya membandingkan. Yang ketiga, kita harus mendorong suatu perubahan kebijakan dengan cara memasukkan pendidikan kesehatan mental dalam sebuah kurikulum, serta adanya layanan konseling yang mudah diakses bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Saudara-saudaraku, generasi emas bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, melainkan mereka yang bangkit lebih kuat setiap kali mereka terjatuh. Generasi emas bukanlah mereka yang selalu tersenyum, melainkan mereka yang berani menunjukkan air mata dan berkata, "Aku butuh bantuan." Teman-teman sekalian, mari kita mulai dari hal kecil, mulai dari mendengarkan tanpa menghakimi, memulai tanpa mengurangi standar-standar palsu di media sosial, serta mulai dari mencintai diri sendiri, bukan karena kesempurnaan, tapi karena kita layak untuk dicintai meskipun dengan luka dan kekurangan masing-masing. Mari kita buktikan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis, tapi menjadi kuat adalah berani berkata bahwa aku butuh pertolongan. Mari teman-teman, buktikan generasi kita mampu tumbuh bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena kita belajar bangkit bersama. Salam sehat mental untuk kita semua dan sampai jumpa di Indonesia Emas tahun 2025.